Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan ya Ramadan, sahrul Ramadona. Bersama saya Mugi Zainal pemirsa, kembali kita di jelang iftar. Pemirsa, makna hijrah sangat ngetren saat ini. Banyak yang hijrah. Mudah-mudahan hijrahnya ke arah yang positif. Karena hijrah juga membutuhkan sebuah proses. Dan proses inilah yang harus terus kita kuatkan selama dalam proses berhijrah. Bagaimana hijrah di jalan Allah pemirsa, terutama di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita banyak berhijrah, tentunya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas masalah hijrah pemirsa. Ramadan Karim saat tepat untuk hijrah. Bersama dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Nuzul? Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah hadir ya ke sini ya. Ya, pemirsa, beliau ini adalah putri pengasuh dari Pondok Pesantren Sabilus Saadah di Banyumas ya. Baik, dan juga beliau sebagai staf pengajar di IKI dan juga pengajar tahsin di Musola Nurul Ramadan dan juga banyak aktif tausiah ya di beberapa tempat ya. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua juga seorang bunda yang insya Allah cantik, soleha, calon penghuni surga. Amin. Amin ya Allah, dua-duanya ya. Amin ya. Saya juga mau Amin. Bertiga kita. Bertiga ya. Baik, yaitu Ustazah Haja Lili Dahlia, SAGMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, beliau ini sangat aktif ya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Alistiana ya. Alistiana di Cilengsi, Bogor ya Bun ya. Dan beliau juga selaku pendakwa dan konsultan keluarga muslim dan juga aktif sebagai pengurus BKMT Cilengsi dan pengurus ADAI ya. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget nih kegiatan bunda-bunda ya. Dan ini mudah-mudahan menginspirasi juga untuk bunda-bunda yang lain di rumah ya. Baik, Bunda Lili, sebelum kita masuk ke masalah hijrah yang lain, kita pengen juga tahu nih makna hijrah. Itu apa Bunda Lili? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah menurut bahasa adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah adalah karena perlakuan orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu sudah melampaui batas terhadap Rasul beserta para pengikutnya. Akhirnya untuk mendapatkan ketenangan dalam ibadah, untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar dalam ibadah, dalam mensyiarkan agama Islam, Allah memerintahkan baginda Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah, pindah dari kondisi tertekan di Makkah untuk ke kondisi yang lebih baik di Madinah. Seperti itu. Iya, baik. Itu sudah dicontohkan waktu di zaman Rasulullah ya. Nah, Bunda Nuzul, saat ini katanya sih hijrah itu harus nunggu hidayah. Betul. Nah, nanti dulu lah saya hijrah, nunggu hidayah Allah dulu gitu. Lalu ketika sudah berhijrah, kan godanya banyak nih. Betul. Tiba-tiba melakukan dosa lagi. Itu bagaimana Bunda Nuzul? Baik, terima kasih Bun Mugi dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Hijrah tapi tetap melakukan dosa. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena saya pribadi ini kayaknya tidak ada manusia yang sempurna. Betul Bun. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di situ tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bahkan Nabi pun membaca Fatihah tersebut. Apa berarti Nabi belum ihdinas siratal mustaqim? Tentunya Nabi pun sudah diberikan jalan yang lurus oleh Allah. Tapi seperti kita ini sudah berhijrah tapi kok masih melakukan dosa, maka kita harus kuat-kuat nih meminta pertolongan kepada Allah bagaimana agar Allah menunjukkan jalan kita yang baik. Karena kalau kita tidak dibekali seperti itu, setan itu dalam Al-Qur'an berkata waqala la attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍo. Setan berkata, saya akan mengambil bagian yang penting dari hambamu.
hamba-hambanya Allah. Jadi apa? Setiap kali melakukan kebaikan, setan pun tidak akan Tidak mau rela. tidak rela, tidak akan Iya. mau diem. Pasti dia akan mengajak kita ke jalan yang nggak baik terus, menggoda kita, mengganggu keimanan kita, hijrah kita yang kita sudah mantapkan untuk Allah, bisa jadi nggak mungkin dibiarkan begitu saja oleh setan, seperti itu. Iya. Semakin mau berhijrah, setannya mengganggu juga tingkatannya beda lagi. ya, Bu? Betul, pasti. Ini semakin imannya tinggi, katanya setannya juga Setannya tinggi lebih juga. Suhunya lebih tinggi. Iya. Iya baik, Betul. Bunda Lili, saat ini kan juga banyak nih artis yang berhijrah ya. Kalau melihatnya tuh Alhamdulillah. adem gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau kita seneng banget kalau melihat di infotainment berita-berita yang memberikan contoh yang baik ya Bun Betul, ya. betul. Seperti itu ya, mudah-mudahan hijrahnya benar-benar lillahi ta'ala ya. Dan Bun, siapa saja yang harus berhijrah ini Bun? Semua orang seperti tadi Bunda Nurul katakan, Bunda Nuzul, Nuzul ya. katakan bahwasanya kita senantiasa dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, betul. Sebab walau bagaimanapun juga kadar iman itu adalah tidak Naik, stabil, turun. Iya. kadang naik, kadang turun. Iya. Seperti saat Ramadan seperti ini, insya Allah otomatis iman kita akan naik ya Bunda ya. Amin. Karena yang Amin, biasanya insya Allah. mungkin kalau subuh masih kesiangan, tapi Iya. alhamdulillah dengan adanya Ramadan ini, Sahur. jangankan subuh ya, insya Allah tahajud juga, insya Allah nggak bolong. Amin. Kemudian, tapi ada kalanya juga iman kita turun. Iya. Nah itulah makanya kita semua dituntut untuk bisa hijrah dari keadaan yang sekarang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebab kita semua sama-sama ingin mendapatkan atau menjadi orang yang beruntung. Betul, Yaitu ya. orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Iya. Kalau amal ibadah kita hari ini sama dengan hari kemarin, maka tidak ubahnya adalah kita menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kalau hari ini ibadah kita justru lebih buruk dari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min zalik. Ya mudah-mudahan hijrahnya kita terutama di Ramadan kali ini ya Bun ya. Itu semua benar-benar dari hati ya. Amin, Innalillahi amin, ta'ala. ya Ya pemirsa, perbincangan mengenai hijrah ya. Ramadan Karim saat tepat untuk berhijrah ini memang adem sekali mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Amin, untuk amin, ya Allah, ya berhijrah Rabbal semakin dekat dengannya. Pemirsa, masih di rumah saja. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel TVRI Jakarta. Kami kembali lagi bersama Anda pemirsa setelah yang satu ini. Ya Rasulullah, Engkau adalah makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semulia-mulianya makhluk, kami rindu kepadamu, wahai kekasih kami, baginda Nabi kami. Kau Rasul kami, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua makhluk Allah mengagumimu, mencintaimu, merindukanmu, ingin berjumpa, berkumpul dan bertemu bersama-sama dirimu, wahai Rasulullah. Sebagai hamba Allah, kami tidak ingin jauh darimu, tidak ingin berpisah darimu. Kami ingin menatap wajah, berjumpa
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami selalu meneteskan air mata apabila kami menyebut namamu dengan luhur. Di dalam jiwa kami hanya untukmu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ramadan Karim, saatnya yang tepat untuk kita berhijrah. Mudah-mudahan Allah semua melimpahkan hidayah untuk kita ya pemirsa Amin, ya. amin, amin. Baik, lanjut kembali kita di Jelang Iftar ya. Tema kita betul-betul hari ini mengenai Ramadan Karim, saat tepat untuk berhijrah ini Bunda Lili ya. Ya, Bunda Lili, mulai kapan kita harus berhijrah, Bun? Ya, berhijrah atau menuju ke pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Jangan menunggu. Saya sekarang belum siap. Terkadang Betul. bagi mereka gitu ya. Iya. Saya kepengen hijrah seperti teman-teman saya, tapi saya belum siap. Saya ingin ikut kajian, tapi saya belum siap. Iya. Kita jangan pernah menunggu kapan kita siap. Sebab kita tidak pernah tahu apakah umur kita bisa sampai di saat yang kita inginkan seperti itu. Jadi dimanapun saat kita terketuk hati kita untuk bisa berbuat baik atau bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti teman-teman kita yang lain, maka saat itulah Allah menunggu hijrah kita, taubat kita. Jangan pernah menunda-nunda untuk berhijrah ataupun menunda taubat. Seperti Iya, itu. betul sekali ya Bun ya. Apa yang dikatakan Bunda Lili. Jadi jangan nunggu sempurna dulu ya. Betul. Karena kesempurnaan itu bisa terjadi setelah kita Melalui sudah proses, ada proses ya, berhijrah. Bun, ya. Iya, Iya. betul. Baik, setuju tuh Bunda Lili ya. Dan bagaimana Bun Nuzul menanggapi tentang hijrah? Sudah hijrah, cobaannya malah bertubi-tubi, malah semakin berat. Nah, ini bagaimana Bun? Silakan Bun Nuzul. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ini pertanyaannya menarik. Orang itu terkadang salah persepsinya ya. Betul. Ketika dia sudah beriman, ketika dia sudah berhijrah, terus Allah tidak memberi cobaan, itu salah, sangat salah. Karena kita lihat, kita flashback ke belakang, bagaimana para rasul kita, bagaimana nabi-nabi kita Iya. dicoba oleh Allah sedemikian rupa. Salah satu contohnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dicoba oleh Allah karena bisikan setan yang mengadu kepada Allah. Iya. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, setan berkata, "Wahai Allah, Yakub itu mau beriman karena dia kaya raya, istrinya cantik, Iya. hartanya melimpah. Coba kalau dia dikasih kemiskinan, pasti dia nggak akan mungkin beriman kepadamu gitu." Iya, iya. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan setan. Nabi Yakub dicoba dengan mempunyai berpenyakit dalam Iya. sebuah keterangan seperti itu. Sampai ketika sudah habis tubuhnya karena penyakit itu, Nabi Yakub berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak minta apa-apa, tapi saya hanya minta kekuatan iman saya agar saya mampu menghadapi cobaan yang Engkau berikan. Maka waktu itu juga Allah memberikan, itu sakitnya selama 7 tahun, Bu. Iya, Bun. Jadi selama 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Makanya Betul. orang kalau sudah berhijrah, tiba-tiba kok dikasih cobaan sedikit, saya nggak mau pakai kuat. panas ya, pakai kerudung katanya panas, mau kemana-mana, mau ke mall katanya nggak kece, pakai bajunya suka kayak gitu. Itu sangat lucu karena bahkan Nabi kita aja dikasih cobaan sedemikian rupanya sampai 7 tahun. Itu maka dari itu kita jangan asumsinya yang salah seperti itu. Baik. Jadi intinya ketika sudah berhijrah itu bukan berarti tidak ada cobaan dan ujian ya, malah kadang-kadang memang ada ujian. Lebih besar Iya, lagi. iman semakin tinggi iman kita, cobaannya pun Naik kelas semakin ya Bun betul. ya, naik kelas semakin ini ya. Ya terutama tadi Bunda Nuzul disondingkan Bunda Nuzul ya, banyak saat ini ada teman yang udah berhijab, ya, Betul. kemudian karena pengaruh lain-lain ya masih labil ya, masih labil ya. Tapi apakah betul nih Bun? Waduh nanti deh saya berjilbabnya, saya nunggu sempurna dulu baru berjilbab gitu. Nah itu juga Masya Allah sekali ya, banyak orang yang bertanya, saya pengen pakai hijab nih, Iya. saya mau Belum nunggu siap. hidayah dulu atau Iya, bagaimana iya, gitu. betul. Itu kan sangat
Ya gimana ya? Karena kita kalau melihat esensinya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tahu kita diciptakan untuk apa, maka kita tidak perlu lagi menunggu kita harus kapan hijrah, kita harus nunggu siap dulu. Itu tidak seperti ini. Karena Allah pun berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak merubah hatta yughayyiru ma yughayyiru bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah tabiat orang, kejelekan orang, kecuali dia sendiri yang akan merubahnya. Itu Masya Allah sekali. Masya Allah ya, jadi ini informasi yang benar-benar kita mendapatkan wawasan yang baik hari ini ya. Ya Bun Lili, nah supaya iman kita tidak kendor ya pada saat berhijrah, mungkin punya kiat-kiat khusus nih Bun. Iya. Menarik ya. Ya, menarik banget. Memang banyak itu problema yang terjadi adalah kadang-kadang orang mengatakan nanti saya akan berhijrahnya kalau sudah sempurna, kalau saya sudah jadi orang yang baik, kalau saya sudah tidak bisa lagi mengerjakan maksiat-maksiat. Tidak seperti itu juga. Sebab walau bagaimanapun juga kita itu tadi dituntut untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, salah satunya kiatnya bagaimana agar kita bisa terus dalam jalan hijrah, mungkin salah satunya adalah istiqomah. Kita harus istiqomah dengan niat awal kita ini ingin berhijrah itu untuk apa? Iya, betul. Untuk mengikuti perintah Allah. Insya Allah seberat apapun ujian yang kita terima, kalau kita bisa istiqomah, insya Allah kita akan bisa mempertahankan hijrah kita di jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Kemudian yang kedua itu tadi pergaulan. Nah ini yang penting ya Bun ya. Sangat penting. Ketika kita sudah hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman kita dari masa lalu, lu udah kayak ustazah aja, gitu kan ya, kadang-kadang seperti itu. Belum pantas lu masih banyak dosa atau gimana atau gimana. Nah yang seperti ini perlu sedikit demi sedikit kita hindari. Agar apa? Agar kita bisa menjaga ketulusan niat ikhlas kita untuk berhijrah. Sebab kalau kita sampai berpaling ke belakang, nauzubillah ya, sebab tidak sedikit juga orang yang sudah berhijrah akhirnya kembali lagi ke terjerumus karena perbuatan dari kawan dan lingkungan. Itu seperti itu. Iya, baik. Jadi betul banget. Jadi istilahnya kita juga harus setelah berhijrah tuh harus semakin banyak kegiatan yang positif lah ya. Terutama dekat dengan mereka-mereka yang mensupport kita juga ya. Makasih banyak ya Bunda Lili dan Bunda Nuzul. Jangan kemana-mana, kita nanti sambung lagi ya Bun ya. Ya pemirsa, masih di rumah saja kan? Masih di channel TVRI Jakarta di Jelang Iftar. Baik pemirsa, kami kembali lagi bersama Anda setelah yang satu ini. Ya, Ramadan Karim saatnya tepat untuk berhijrah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah Allah. Amin. Untuk hijrah di Ya Allah, jalannya ya Bunda amin, ya. Allah, ya Rabbal Baik, lanjut kembali Bun, kita diskusi mengenai tema ini ya. Dan untuk Bunda Nuzul ya, otomatis betul sekali ketika sudah berhijrah ya. Kadang memang tantangannya itu banyak banget ya Bun ya. Terutama dengan teman-teman ya, dan juga beberapa hal. Nah, Bunda Nuzul sendiri mungkin punya kiat-kiat tersendiri untuk menghadapi seperti ini. Ya silakan Bun. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk kiat-kiat agar kita bisa berhijrah ya. Apalagi kita harus memanfaatkan momentum. Sekarang adalah bulan Ramadan di mana bulan 1000 berkah, ada di situ ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk kita bermunajat kepada Allah agar kita hijrah kita bisa dikasih keistiqomahan, kita diberi hidayah, diberi kekuatan untuk melakukan hijrah tersebut. Karena tadi sudah disebutkan ceritanya bagaimana kita kalau hijrah tidak akan mudah, waktunya akan setannya semakin tinggi cobaan kita semakin karena orang pepatah berkata semakin besar pohonnya, anginnya pun akan semakin kencang. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu Ramadan ini benar-benar waktu yang tepat untuk berhijrah. Karena kadang rubah soimin, laisa lahu hadun, banyak
sekali orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan lapar, dahaga, karena dia tidak memanfaatkan puasa ini sebagai waktu atau momentum yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi pertama harus istiqomah, yang kedua harus benar-benar bermunajat kepada Allah, meminta keyakinan agar kita selalu diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Iya, Bun Lili ya juga ingin kita mendapatkan sharingnya kembali ya mengenai kiat-kiat Citu ya, kecuali kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, wujud action kita lainnya apa nih, Bun? Mungkin yang perlu kita lakukan juga adalah memperbaiki bacaan kita. Ya, kalau mungkin kemarin sebelum hijrah banyak sekali buku-buku, majalah-majalah yang mungkin kurang bermutu kurang bermutu dalam pandangan Islam gitu ya. Nah, sedikit demi sedikit kita mulai ganti bacaan-bacaan kita yang insya Allah lebih memberikan semangat bagi kita untuk tetap istiqomah dalam hijrah kita. Kemudian juga kita juga harus bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak doa, sebab pasti godaan itu pasti akan datang, godaan-godaan dari teman, dari belakang, depan, semuanya pasti akan datang menghampiri kita, mengajak kita kembali menjadi kita yang dulu. Tapi insya Allah dengan kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita dalam hijrah kita. Insya Allah. Allahumma amin. Betul juga Bu, salah satunya juga ya Bun, kita kan sekarang belajar mengenai tahsin, ya, kemudian bacaan-bacaan yang bagus lewat Mbah Google juga banyak ya. Betul. Jadi kalau dulu cuma nonton Korea gitu ya, sekarang film dikurangi. Korea gitu ya, kan udah mulai belajar tahsin. Kemudian kan ceramah-ceramah juga banyak banget ya di YouTube juga ya, dan sebenarnya ini curhatnya saya juga nih. Ya, ini juga cara yang simpel ya Bun, untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah yang tepat ya. Baik. Nah, Bun Nuzul hijrah yang saya tahu kan, kalau Bun Nuzul ini kan subhanallah, beliau ini kan karena memang putri pengasuh dari pondok pesantren ya. Jadi didikan agamanya memang sudah kuat sejak ya. kecil. Jadi kecil. Gimana tuh Bun? Alhamdulillah memang ada satu takdir yang tidak bisa kita pilih, yaitu takdir dari siapa kita dilahirkan. Ya, betul. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan di lingkungan pesantren, bapak saya juga pengajar. Jadi saya dari kecil memang sudah dibekali sampai akhirnya saya dipesantrenkan juga seperti itu. Tapi ya kayak gitu, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Makanya kita harus tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan. Baik. Ya, sedikit pesan Bun Lili untuk pemirsa karena kita nggak terasa nih waktu ya. Di penghujung. Silakan Bun. Insyaallah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, hijrah saat ini adalah yang paling tepat bagi siapapun yang menghendaki kebaikan di dalam dirinya, lebih istiqomah dalam Islamnya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga ibadah kita, menjaga iman dan Islam kita. Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, kita butuh untuk senantiasa hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang insya Allah akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, terima kasih banyak Bunda Lili, Bunda Nuzul ya, Masya Allah, tabarakallah materi kita hari ini ya. Dan saya juga banyak belajar nih hari ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Sama-sama pemirsa bisa belajar. memetik hikmah ya pembelajaran kita hari ini ya. Amin, ya Dan yang Rabbal pasti alamin. pemirsa, jangan menunda kebaikan. Mari sama-sama kita berhijrah dan semakin istiqomah Amin, dalam ya Allah. hidup. Dan mudah-mudahan hidayah indah selalu Allah berikan untuk kita. Amin ya Allah. Saya Mugi Hartika beserta semua kru mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kertas putih
ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku, sempurnakan ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasihmu. Ya Allah, sadarku dalam dosa hamba-Mu yang penuh hilang. Kau pun datang memelukku, ku kembali ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku, sempurnakan ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasihmu. Ya Allah, ku pasrahkan diri, ku sadarkan hati, ku dapat ridho-Mu. Pegang